lingkungannya masalahnya sing uangnya tuh berasal dari arah sana. Nah kan wong apa jenenge jadi dia itu duwe apa kanca kental jenenge Wisnu. Wisnu itu dianggapnya udah wali. Jadi nek wis karo wong ngono kuwi poso ndonga ngono kuwi wong itu mati. Ada beritanya wah dipasani terus baru ndonga iso mati. Wah Wisnu ki sampai ada gawe anu. Jadi kantor itu dikon poso apa jenenge? Poso ngomong. Enggak boleh ngomong. Aneh-aneh wae to. Terus mengko setiap sebulan sekali itu ada acara apa? Jadi koyo daurah itu loh. Wah, cetol pokoknya. Enggak boleh tidur. Soalnya orang nanti kok. Nah, duitnya sing gede iki saka kono. Sama dari partai. Nasallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam. Syarah Syekh bin Baz rahimahullah terhadap Nawaqidul Islam ya. Kita masih di pembatal pertama, ini pertemuan ke-8. Di kitab halaman 41, di terjemahan halaman berapa? 36. Di terjemahan halaman 36 ya. Az-zabhu inda tal'atis sultan. Menyembelih hewan ketika datang penguasa atau pejabat. Ya, ini judul yang dibuat oleh Syekh Abi Abdillah Al-Fihri. Mana ada yang nanya siapa itu Syekh Abi Abdillah Al-Fihri, kan di depan sudah disebutkan dulu ya. Kalau nggak salah itu murid Syekh bin Baz ya kan. Murid Syekh bin Baz. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, berkata Syekh bin Baz, qad kana ahlul jahiliyah ya yaqiruna li udhamaihim fa ankara Nabi sallallahu alaihim dalik. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menyembelih hewan ya untuk tokoh-tokoh besar mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka hal itu. Wa qala la aqra fil Islam, dan beliau mengatakan la aqra fil Islam. Tidak ada sembelian hewan untuk menyambut ya kedatangan ya penguasa atau pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat di dalam Islam itu. Fa aqrudz dzabaih lil muluk. Di sini ada keterangan di bawah di catatan kaki nomor 1, hadis sahih. Ya. Riwayat Abi Daud dan yang lainnya dengan sanad sahih. Ya. Qala Abdul Razzaq di situ, kanu yaqiruna indal qabr. Ai bi baqaratin au bi syai'. Kebiasaan jahiliyah mereka menyembelih hewan di kuburan. Sapi atau yang lainnya. Ya. Wabab alaihi Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud memberi judul terhadap hadis ini bab karohiyatiz zabhi indal qabr. Ya, dalil makruhnya menyembelih ya hewan di kuburan. Fa akrudz dzabahi lil muluk wassalatin wal udhama wa taqarrub ilaihim bidzalik yu'tabaru min adz-dzabhi li ghairillah. Nyembelih hewan ya, hewan-hewan dikurbankan untuk para raja, para sultan, para tokoh ya, serta mendekatkan diri kepada mereka dengan penyembelian hewan itu ya termasuk
menyembelih hewan untuk selain Allah. Wa yu'tabaru minasyirki billah, dan termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Di catatan kaki ada keterangan hadis surah al-ula fi hadhil mas'alah wa hiya dzabhu inda talati sultan taqarruban ilaihi. Ya, ini bentuk pertama yang divonis syirik oleh Syekh bin Baz rahimahullah, menyembelih hewan ketika kedatangan sultan, kedatangan penguasa, pejabat, taqarruban ilaihi. Ya, sebagai bentuk pendekatan diri kepada penguasa itu, pada sultan itu. Waqad fassara Ibnu Baz hadza taqrib, hadza taqarrub biqaulihi. Syekh bin Baz sudah menafsirkan sendiri apa maksudnya taqarrub di situ. Beliau mengatakan bidzabhi inda muqabalatihim aw inda khurujihim minal mustashfa aw inda qudumihim ayyabalat ay ta'ziman lil madhbuh lahum. Ya, menyembelih hewan ketika ya kedatangan mereka atau ketika mereka sembuh dari sakit, keluar dari rumah sakit, atau ketika mereka tiba di negeri manapun yang dikunjungi. Ta'ziman lil madhbuh, dalam rangka untuk mengagungkan ya penguasa-penguasa itu yang ditujukan, diperuntukkan sembelian itu. Walaysa muradu syekh bitaqarrub lahum likay yashfa'u lahu indallah wa yaghfiru dzambah. Bukan maksudnya taqarrub kepada para penguasa, para pejabat ya, itu supaya para penguasa, para pejabat itu memberikan syafaat, menyampaikan hajat mereka kepada Allah ya, atau supaya mereka mengampuni dosa-dosanya. Ya, bukan. Falaisa muradal qaum fil jahiliyah wala fil Islam, itu bukan ya niat orang-orang yang menyembelih ya hewan ketika penguasa datang dalam rangka taqarrub kepada penguasa itu. Ya, baik orang-orang jahiliyah ataupun masa jahiliyah ataupun masa sudah Islam, itu bukan itu maksudnya. Fa in qudira annahu sana'a hadza ma'adam iradatihi ta'zimal muluk wa innama syukur lillah wahda wa taqarrub ilaihi bidzalik fa hadza munkar. Ya, litashabbuhi bi ahli jannah. Bagaimana kalau orang itu melakukan sembelih sapi ya ketika raja datang, ketika pejabat datang, tapi niatnya adalah syukur kepada Allah satu-satunya. Niatnya adalah taqarrub kepada Allah, bukan kepada penguasa itu. Ya, apa hukumnya kata beliau? Fa hadza munkar. Maka itu mungkar tetepan. Tapi bukan syirik. Ya, itu mungkar. Ya, itu bid'ah gitu ya. Kenapa? Litashabbuhi bi ahli jahiliyah. Karena itu niru-niru kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Waju kaunid dzabah liqudumi mu'adzamin syirkan akbar anahu taqarrub au anahu taqarraba bi fi'li dzabah. Wa hadza huwa ainul dzabah li ghairillah. Id maqsuduhu ya ta'zimul madhbuh lahu bi iraqatid dam li maqdamihi. Wa laysal maqsud ikramuhu bi aqlid dzabihah kama yukrimud duyuf. Fa huwa dzabhun la yuradu bihil ikram inma urida bihi iraqatud dam ta'ziman. Ya, alasan kenapa nyembelih hewan ketika raja datang atau penguasa datang itu syirik, ya, karena itu bentuk taqarrub dengan penyembelihan, bentuk taqarrub kepada penguasa itu tadi dengan menyembelih hewan, ya. Dan inilah yang merupakan apa? Menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tujuannya adalah mengagungkan penguasa atau raja yang datang itu dengan apa? Dengan menumpahkan darah hewan sembelian itu ya pada kedatangannya. Jadi bukan maksudnya untuk memuliakan ya tamu ya, penguasa ini ya dengan memakan apa namanya? Hewan daging sembeliannya dan seperti memuliakan tamu. Ya, tidak. Fahuwa dzabhun la yuradu bihil ikram. Jadi menyembelih hewan ketika penguasa datang, pejabat datang, itu bukan tujuannya untuk memuliakan tamu, bukan. Karena untuk memuliakan tamu ya nyembelihnya udah kemarin-kemarin kan?
Udah kemarin-kemarin dimasak, ya kan? Atau tadi pagi dimasak, dipanggang, begitu penguasa datang tinggal makan. Tapi yang maksudnya menyembelih hewan inda taati sultan itu ketika penguasa datang, ya kan? Mau masuk kampung, di depannya itu disembelihkan kambing. Ya, di depannya. Ya, di hadapannya disembelihkan kambing. Ketika mau masuk ke kampung situ, ya, atau ketika turun dari kendaraannya, ya, sebelum turun disembelihkan kambing dulu, ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi bukan maksudnya apa? Memuliakan. Kalau memuliakan kemudian memuliakan tamu dengan sembelihan seperti Nabi Ibrahim, ya. Datang tamu yang tidak dikenal pun Nabi Ibrahim ke dapur, ya, bakarkan sapi untuk tamu itu, ya kan? Bukan itu maksudnya. Ya. Itu kan biasa kan, ya? Kita juga sering lihat kan, kalau presiden di mana, negara mana datang gitu, disembelihkan di hadapannya, ya kan? Sama seperti ketika mau mau bangun jembatan, disembelihkan kambing dan sebagainya. Mau peresmian jalan, peresmian jembatan, disembelihkan apa? Ayam atau kambing di hadapannya, ya. Seperti yang dilakukan orang Dayak itu kan, penguasa datang itu nyembelih rame-rame gitu kan, ya. Tapi innama urida bihi iraqatud dam ta'ziman. Tapi tujuannya, niatnya nyembelih hewan ketika sultan, penguasa, raja, pejabat datang itu adalah menumpahkan darah hewan itu untuk mengagungkan penguasa atau pejabat yang datang ini, ya. Bukan hanya itu, bahkan kemarin kita baca kan, kemarin rumah kan, selesai bangun rumah, di depan pintunya disembelih kambing, beli mobil baru, di atas mobil disembelihin kambing, darahnya dikucurkan ke mobil itu untuk tolak balak dan sebagainya. Syirik akbar. Itu maksudnya. Ya. Fala yajuzu li ahadin, kembali ke penjelasan Asy-Syaikh bin Baz. Fala yajuz li ahadin an yataqarrab ila salatin wal muluk wal udhama bidzabh lahum inda muqabalatihim aw inda khurujihim minal mustashfa aw inda qudumihim ila ayyi balad. Tidak boleh, ya, haram, ya, bagi seorang pun untuk mendekatkan diri kepada sultan, kepada raja, penguasa, pembesar dengan menyembelih hewan di saat mereka datang, di saat menyambut kedatangan mereka, di saat mereka, ya, keluar dari rumah sakit, ya, atau ketika mereka tiba di satu negeri manapun itu, sebagaimana kamala yajuzu taqarrub bidzabh lil jin awil malaika awil kawakib awil asnam aw ashabil kubur aw ghairihim min makhluqin lil adillal madhkurah. Sebagaimana tidak boleh juga, haram, ya, taqarrub dengan menyembelih hewan untuk jin, taqarrub kepada jin dengan menyembelih hewan, taqarrub kepada malaikat dengan menyembelih hewan, taqarrub kepada bintang-bintang dengan menyembelih hewan. Kalau dulu tuh, ya, sekarang alhamdulillah saya nggak pernah jumpai lagi, ya, di kampung-kampung. Kalau dulu di kampung-kampung itu kalau gerhana, ya, kalau gerhana bulan itu malam-malam itu, ya, nyembelih ayam, ya, nyembelih ayam, ya, nasallahu alaihi wasallam, ya. Atau taqarrub, ya, kepada berhala-berhala atau kepada ashabul kubur, kepada para penghuni kubur, ya, atau kepada makhluk-makhluk yang lain selain mereka, ya, lil adillah al madhkurah, ya, bahkan ada yang, ya, disembelih di kuburan, kemudian kepalanya ditanam di kuburan situ, ya, sedangkan dagingnya dimasak rame-rame di situ, kemudian dimakan di situ rame-rame di kuburan, ya. Saya pernah mendapati itu praktek-praktek seperti itu di pedalaman-pedalaman itu, di pelosok-pelosok itu. Yang ngaku Islam, ya, yang ngaku Islam. Yang paling menyedihkan, pelaksanaannya itu hari Jumat, ya, pelaksanaannya itu hari Jumat. Kemudian, ya, pelaksanaannya itu hari Jumat, kemudian ora Jumatan. Ya kan belum selesai acaranya di kuburan itu.
Ya, enggak Jumatan. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Amma in kana dzabhu yaksidu bihi, ya itu tadi ya gambaran pertama, praktek pertama ya kan, yang itu praktek syirik. Ya, tadi diingat niatnya adalah dzabhun la yuradu bihil ikram inama urida bihi iraqatud dam ta'ziman. Ini di catatan kaki itu paling penting itu. Ya, di catatan kaki nomor 2 di baris terakhir itu. Ya, nyembelih hewan menyambut kedatangan sultan, raja, penguasa, itu pejabat, itu adalah apa? Niatnya adalah bukan memuliakan dia dengan ya dagingnya, ya, dengan masakannya, tetapi apa? Niatnya adalah ta'zim lah, pengagungan kepada sultan itu dengan apa? Iraqatud dam. Ya, dengan ya menumpahkan darah hewan itu. Ada juga yang niatnya tolak balak, ya kan? Niatnya tolak balak, ya. Niatnya tolak balak. Rasulullah SAW. Ama in kana dzabah ay inda tal'atis sultan nahwi hadis surah saniyah. Adapun menyembelih hewan ketika penguasa datang, raja datang, pejabat datang, tamu datang, ya, yaksidu bihi taqarrub ilallah. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, wa syukur lahu, ya, tasyakuran kepada Allah, ya, wala yaksid bihi ta'dhimal muluk wassalatin. Enggak ada tujuan untuk mengagungkan yang datang itu, baik itu sultan ataupun apa raja, ya. Fahuwa fi hadhil hal yu'tabaru mungkaron, ya, maka ini mungkar, ya, maka ini mungkar, perbuatan mungkar. Wa tashabbuhan bi ahlil jahiliyah, tasabbuh kepada ahlul jahiliyah fi akrimud dzabaih li udhamaihim wa ala kuburihim, karena tasabbuh dengan orang-orang jahiliyah, ya, niru-niru prakteknya orang jahiliyah yang menyembelih hewan untuk takorup kepada ya pejabat-pejabat, penguasa-penguasa mereka dan kubur-kubur di antara mereka, wasilah min wasailid dzamil ghairillah, dan itu bisa mengantarkan kepada apa? Praktek syirik, nyembelih hewan untuk selain Allah azza wajalla. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la aqra fil Islam wa qala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ya. Dan telah sahih dari Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda la aqra fil Islam, tidak ada ya sembelian hewan untuk menyambut bulan, untuk menyambut apa namanya sultan, kedatangan sultan dan sebagainya. Di dalam Islam tidak ada itu. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Ya. Di catatan kaki di sini ada keterangan qala Ibnu Taimiyah fil Iqtidha safah ya 25 badal miyah. Syekhul Islam dalam Iqtidha Shiratal Mustaqim, dalam kitab Iqtidha halaman 125, wa hadza isnadun jayyid, hadis ini sanadnya bagus. Wa qad tajjal Imam Ahmad wa ghairuhu bi hadzal hadis. Imam Ahmad dan yang lainnya berdalil dengan hadis ini. Wa hadzal hadis aqallu ahwalihi an yaqtadhi tahrima tashabbuh bihim. Wa in kana zahiruhu yaqtadhi kufrul mutasyabbih bihim. Ya. Minimalnya hadis ini, barang siapa yang tasabbuh dengan satu kaum maka dia termasuk mereka. Minimalnya, ya, maksudnya biqaumin di sini musyrikin, ya. Siapa yang tasabbuh dengan orang kafir maka dia termasuk mereka. Ya, minimalnya hadis ini menunjukkan itu haram. Tasabbuh dengan orang kafir itu haram. Ya. Meskipun zahirnya, tekstualnya hadis itu ya menunjukkan kafirnya orang yang tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Wa hasanahu Ibnu Baz fi Majmu'il Fatawa. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz. Qultu, kata Syekh Abdullah Al-Fihri, ya, in tashabbaha bihim fi fi'li mukaffir fa huwa minhum, ay kafir mithluhum. Kalau dia tasabbuh dengan orang-orang kafir itu pada perbuatan kekafiran, ya kafir. Ya kan? Sama dengan mereka. Wa in tashabbaha bihim fi ma'syiatin minal ma'asi aw libasin yahtassuna bihi wa laysa min sya'airil kufur fa huwa minal usat. Tapi kalau tasabbuh dengan musyrikin, dengan orang kafir itu dalam satu maksiat, ya, dalam satu bid'ah, atau dalam pakaian kekhususan mereka, ya, atau dalam ya pakaian kekhususan mereka yang bukan syiar,
ya bukan syiar kekafiran, yang bukan syiar kekafiran, ya maka itu termasuk al-usot, termasuk pelaku maksiat, ya pelaku maksiat. Jadi ini ya perincian hukum tasabuh ini penting, ya perincian hukum tasabuh, ya hukum meniru-niru orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya ahlul jahiliyah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah punya kitab khusus yang membahas itu, namanya Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Ya, di antara murid Syekh Muhammad Abdul Wahab juga ada yang menulis, ya Ahmad bin Atik kalau nggak salah namanya, ya itu menulis kitab Sabilun Najah wal Fiqh. Ya. Kemudian kata Syekh Abu Abdullah, adzabhu lidzaif awul ahl, menyembelih hewan untuk tamu atau untuk keluarga dan karib kerabat. Amma idza dzabahal insan lidzaif aw li ahlihi, hadza syai'un la ba'sa bihi. Ya, adapun nyembelih hewan ya untuk tamu ya atau untuk keluarga, maka itu perbuatan yang boleh-boleh saja. Bal huwa masyru' idza da'atil haja ilahi. Bahkan kalau diperlukan maka itu disyariatkan. Kalau diperlukan maka itu disyariatkan. Walaisa min adzabi li ghairillah, bukan termasuk menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya, bal huwa mimma abahu Allahu li ibadihi. Itu termasuk perbuatan yang mubah, yang halal dilakukan. Ya. Wa qad ja'atil adillal katsira min kitab wa sunnah ala ibahati mithil hadzal amr. Banyak dalil Quran sunnah yang menunjukkan halalnya ya perbuatan seperti ini, nyembelih ya hewan untuk ya tamu, untuk menyuguhi tamu, ya kan, untuk menjamu tamu, nyembelih hewan untuk menjamu keluarga, untuk makan keluarga dan karib kerabat, ya. Wa ma tawahhamtahu min anha li ghairillah ghairu sahih. Ya li anna dzabih laha la yaqsid bidzalika iraqatad dam taqarruban ila dzalika ar-rajul. Bal dzabaha dzakiran ismallah 'alaiha li it'ami dhaifihi minha fa hiya kadzabihatik li it'ami ahlik. Adapun ya prasangkaan kamu bahwasannya menyembelih hewan untuk menjamu tamu itu termasuk menyembelih hewan untuk selain Allah, maka itu ghairu sahih, itu enggak benar. Kenapa? Karena si penyembelih tidak berniat untuk ya menyembelih hewan, menumpahkan darah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada tamu itu, bukan. Ya, tetapi dia menyembelih hewan itu menyebut nama Allah ya untuk menjamu makan tamu-tamunya. Jadi itu sama, fahiya kadzabihatik li it'ami ahlik. Itu sama ya hukumnya dengan apa? Dengan kamu menyembelih ayam atau kambing ya untuk ya memberi makan keluarga kamu. Ya, sama ya. Masya Allah. Penting ini ya perincian ini. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa ya menyembelih hewan ibadah, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan itu ibadah yang multitafsir. Ibadah yang multitafsir. Sehingga kita tidak bisa langsung menghukumi orang menyembelih ya, orang menyembelih hewan untuk jin langsung musyrik, menyembelih hewan untuk bintang langsung musyrik, menyembelih hewan untuk bulan gerhana langsung musyrik, menyembelih hewan untuk kuburan langsung musyrik, gak bisa. Kenapa? Karena menyembelih hewan itu termasuk ya perbuatan menyembelih, ibadah dengan menyembelih hewan itu termasuk perbuatan yang multitafsir. Buktinya kalau menyembelih hewan ya untuk dimakan keluarga, untuk dijual, untuk menjamu tamu, enggak syirik, kata dia begitu. Ya, padahal itu semuanya menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, kata Syekh bin Baz. Kata beliau ghairu sahih, itu enggak benar. Ya. Orang itu tidak melihat kepada apa? Tidak melihat kepada bahwasannya menyembelih hewan untuk menjamu tamu, menjamu keluarga, kerabat, itu ikram. Ya. Memang ada orang untuk memuliakan kuburan dengan menyembelih kambing, ada. Ya, untuk memuliakan ya jin laut selatan dengan menyembelih
kerbau, untuk memuliakan candi dengan menyembelih kambing, ada. Tujuannya untuk memuliakan, bukannya untuk beribadah kan? Untuk beribadah untuk takorub kepada candi, kepada kuburan, kepada jin itu. Ya, tapi ada orang nyembelih, ya, walimah, banyak tamu datang, dia nyembelih sapi untuk menjamu mereka, dimasak untuk menjamu mereka, niatnya adalah beribadah kepada mereka, ada? Tidak ada tuh. Itu adalah untuk memuliakan tamu. Dari sebutannya aja sudah beda. Ya, sebutannya sudah beda. Emang ada orang bilang menjamu kuburan, menjamu patung, ada? Sebutannya sudah beda. Tapi itu orang ingin apa? Membuat rancu persoalan ini. Ya, oh itu sekarang sedang dibangga-banggakan itu. Beberapa tahun terakhir itu namanya Sultan Umairi, namanya doktor dari Ummul Qura. Sultan Umairi nulis buku Syarah Kitab Tauhid, Maslakul Rasyid. Itu orang-orang yang sudah ngaji, kenal sunnah, kenal tauhid, ya. Kemudian keasariahan itu bacanya buku itu. Namanya Maslakul Rasyid, Syarah Kitab Tauhid, Al-Ifadah, dan seterusnya. Ya, buku-bukunya itu. Siapa? Sultan Umairi. Ya, dan diantara kenapa itu multitafsir, ya, menyembelih hewan untuk kuburan, menyembelih hewan untuk bulan yang sedang gerhana, itu multitafsir, ya. Karena menurut dia perbuatan itu syirik kalau apa? Kalau dia meyakini, ya, bahwa yang memberi keselamatan kepada dia itu adalah patung itu. Yang memberi rizki kepada dia itu adalah jin itu, bukan Allah. Yang memberi dia rizki yang berlimpah itu adalah jin sawah atau jin laut. Yang memberi dia rezeki yang berlimpah itu kuburan itu, bukan Allah, lah itu baru syirik. Tapi kan orang yang nyembelih hewan untuk jin, untuk kuburan, untuk pohon, untuk bulan gerhana, itu kan masih meyakini yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti nggak syirik, kata dia. Nah, itu yang diikuti oleh mereka-mereka ini, ya, mereka-mereka yang sudah Allah perkenalkan dengan dakwah apa? Dakwah sunnah, dakwah tauhid, kemudian, ya, tamasur, ya, ke asariyahan. Ya, itu dari situ, ya. Adzabhu ta'ziman li sahibil haqq. Ya, mulai panas ya, ini dinyalakan aja. Ya, yang paling ringan. Ngadepnya ke sana ya, jangan ke saya. Nggak kawur semua. Ya. Nah, sip. Masya Allah. Dicetek dan minggu-minggu ini sore. Nggak usah, sih segitu aja. Ya, nanti nggak kawur-kawur. Jazakumullah khairan. Adzabhu ta'ziman li sahibil haqq. Ya. Menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan sahibil haq, ya, pemilik hak, ya, pemilik hak, atau orang yang menang dalam pengadilan. Pemilik hak itu orang yang menang dalam pengadilan. Menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan orang yang menang dalam persengketaan, ya, pemilik hak. Mas'alatun idza takhasama qabilatan aw shakhsan wa hakama syekhul qabilah alal, ya, mudda alai bi aqair minal ibil abil ghanam, ya, tuqaru wa tuzbahu indaman lahul haq. Ada pertanyaan ini. Jika dua kabilah, dua kampung berselisih, ya, berseteru, atau dua orang bersengketa, kemudian syekhul qabilah, ya, syekhul qabilah itu apa ya? Tokoh masyarakat, ya, sesepuh, ya, sesepuh kampung itu memutuskan, ya, bahwa mudda'a alaih, ya, orang yang digugat supaya, ya, orang yang digugat supaya mereka menyembelih unta atau kambing,
ya, di hadapan man lahul haq, ya, di hadapan musuh sengketanya yang divonis benar, pemilik hak. Bagaimana ini hukumnya? Al-jawab, ya, jadi ada dua orang bersengketa, berselisih, kemudian sudah diputuskan, ya kan, si B yang benar, si A salah, ya, kemudian hukumannya si A harus menyembelih kambing di depan si B. Bagaimana? Aladiyat harlana minasyar al-mutahhar ana hadhil aqair la tajus. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, menurutku, ya, ditinjau dari syariat yang suci ini, maka 99 seperti itu haram. Ya. Liwujuhin, ya. Karena beberapa alasan. Awaluha anna hadza min sunnatil jahiliyah. Yang pertama itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqra fil Islam. Nabi telah bersabda la aqra fil Islam, enggak ada sembelian seperti itu dalam Islam. Tsani, anna hadzal amal yaqsid minhu ta'dhim sahibil haqq wa taqarrub ilaihi bil aqirah. Alasan yang kedua, ya, perbuatan itu tujuannya, menyembelih itu tujuannya mengagungkan, ya, pihak yang divonis benar, ya, dan tujuannya taqarrub, mendekatkan diri kepada pihak yang divonis benar bil aqirah, dengan media sembelihan. Wa hadza min jinsi ma yaf'aluhul musyrikun min adzabi li ghairillah. Ini termasuk apa yang dipraktekkan orang-orang musyrik, yaitu apa? Menyembelih untuk selain Allah. Wa min jinsi ma yaf'aluhu ba'dun nas min adzabhi inda qudumi ba'dil udama, ya. Dan termasuk apa yang dipraktekkan oleh sebagian orang, menyembelih hewan saat menyambut kedatangan sebagian penguasa. Wa qad qala jama'atun minal ulama, sejumlah ulama sudah mengatakan inna hadza yu'tabaru min adzabhi li ghairillah. Ini termasuk menyembelih hewan untuk selain Allah, syirik. Ya, dzalika la yajuz, itu enggak boleh. Bal huwa fil jumlah minasyirik, bahkan itu secara umum termasuk syirik. Ya, kama qala Allah Subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelian kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ya, seluruh amalku selama hidup hingga matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada satupun sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam pertama dari umat ini. Ya. Wa nusuk wa dzabah, wa nusuki, ya, sembelihan hewanku. Qaranahullah bis shalah, ya, li idhami sya'ni. Allah gandengkan sembelihan kurban itu, sembelihan hewan itu dengan salat dalam ayat ini karena agungnya perkara itu. Fadalla dzalik ala anna dzabha yajib an yakuna lillahi wahdah. Ini menunjukkan bahwasannya menyembelih hewan itu haruslah, ya, lillahi wahdah, ya, haruslah lillah saja. Kama anna shalat lillahi wahdah, sebagaimana salat juga lillah saja. Ini alasan kedua. Al-jawabus tsalits, al-wajhus tsalits, alasan yang ketiga kenapa itu enggak boleh, ana hadzal amal min hukmil jahiliyah. Keputusan ini termasuk hukum jahiliyah. Keputusan sesepuh, ya, kabilah itu termasuk apa? Hukum jahiliyah. Fihi musyabahatun li'amali ubadil amwat wal asjar wal ahjar kama taqaddam wal wajib tarkuhu. Ya, di dalamnya juga ada unsur apa? Musyabahah, tasabbuh, meniru-niru, ya, prakteknya kuburiyin, ya, para penyembah kuburan, penyembah pohon, penyembah batu, ya, dan seterusnya. Maka, ya, fal wajib tarku, maka harus ditinggalkan seperti ini. Ya, maka harus ditinggalkan. Ya. Adzabhu lillahi ta'ala indal qabr. Yang berikutnya, menyembelih hewan niatnya lillah tapi dilakukan di kuburan. Niatnya lillah tapi dilakukan di kuburan. Ya. Qala Ibnu Abbas rahimahullah, wa idza kana dzabhu lillah inda hadzal qabr fala yajuz li'annahu bid'ah wa min wasail syirik. Wal wasail hukmul ghayat fil mana wallahul muwaffiq. Ya.
jika niatnya menyembelih hewan itu lillah, ya, di catatan kaki ada keterangan la li roja'i syafaati sahibul qabr, bukan mengharap syafaat dari, ya, orang yang telah dikubur itu, ya. Jika niatnya lillah dilakukan di kuburan, maka itu nggak boleh, itu bid'ah, ya, termasuk wasilah kepada kesyirikan. Kenapa? Li'annahu rubbama yadhbah li sahibil qabr fil mustaqbal raja'a syafaatihi au khaufa minhu fayaqa fi syirkil akbar. Karena boleh jadi, ya, di kedepannya dia nyembelih untuk orang yang dikubur itu, ya, dalam rangka apa? Mengharap syafaatnya, ya, atau karena takut dari dia, ya, takut dari dia. Ini kampung ini kena balak nanti kalau enggak disembelihkan hewan untuk itu, untuk sahibul qabr itu, ya. Maka akhirnya dia terjerumus dalam syirik akbar, ya. Wal wasailah akul ghayat fil mana, ya. Kalau, ya, syirik itu dilarang, maka wasilah kepada kesyirikan juga dilarang. Wallahul muwaffiq. Ya, Masya Allah. An-nadhru lil kubur, ya. Yang berikutnya, nazar untuk kuburan. Gimana nazar untuk kuburan itu? Hah? Misalkan kalau anak saya wisuda, ya, saya nazarkan, ya, kambing ini untuk kuburan Syekh Fulan, ya. Kalau bisnis ini goal, saya nazarkan keuntungan bulan pertama untuk kuburan Syekh Fulan, ya. Itu nazar lil qabr, ya. Qala Ibnu Bas, mujaradun nadhri kufrun walau lam ya'taqid taqarrub ilal manzur, ya. Sekedar nazar untuk kuburan, ya, atau patung, atau orang-orang yang telah mati, orang-orang soleh yang telah wafat, itu sudah kekafiran, ya. Meskipun tidak dibarengi keyakinan apa? Pendekatan diri kepada ibadah kepada kuburan itu, kepada sahibul qabr itu, kepada patung itu, ya. Meskipun tidak apa? Tidak dibarengi dengan niat, keyakinan, ibadah, takorub, ya, kepada, ya, sahibul qabr itu. Nah, kalau di buku pegangannya mereka-mereka yang ngaku sunnah tapi tamasur itu tadi, bukunya Sultan Umairi tadi, itu enggak, ya. Karena dikatakan syirik itu harus ada niat ibadah kepada sahibul qabr dengan keyakinan bahwa apa? Sahibul qabr itu yang ngasih selamat ke dia, ngasih rezeki ke dia. Itu. Kalau sekedar nazar untuk, ya, untuk sahibul qabr, ya, tanpa meyakini ibadah kepada sahibul qabr itu enggak syirik, ya. Tapi gila, ya kan? Meskipun enggak syirik tapi apa? Gila. Wong edan toh. Gelem-geleme apa? Gelem-geleme nazar sapi ke kuburan itu, sapi larang gitu. Itu kan wong edan itu, orang gila. Ya. Wa qala ajma'al ulama ala anna nadhra la yajuzu li ghairillah ka'ina man kana. Ya. Beliau Syekh bin Baz juga mengatakan ulama sepakat bahwa nazar, ya, tidak boleh untuk selain Allah, siapapun orangnya itu. Li'anahu ibadatun wa qurbatun ilallah, karena nazar itu ibadah, kurbah, taqarrub kepada Allah. Wa nadhir yu'adzimul manzur lahu bihadzal nazar. Orang yang bernazar itu mengagungkan dengan nazarnya itu, ya, siapa yang dia bernazar untuknya. Ya, wa nazar lil amwat minal anbiya wa ghairil anbiya syirkun akbar. Ya, nazar untuk sahibul qabr, untuk orang-orang yang telah wafat, ya, baik itu nabi ataupun bukan nabi yang telah wafat itu syirik akbar, ya. Di catatan kaki ada keterangan qala Ibnu Taimiyah fi qaidatin jalilah, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam qaidah jalilah fi tawassul wasilah safha 65 badal mi'ah halaman 165, wa qad ittafaqal ulama ala annahu la yajuz li adin an yanzura li ghairillah la li nabi wa la li ghairin nabi wa anna hadzal nadhru syirkin la yufa bihi. Ulama sepakat, ya, haram
bagi seorang pun untuk nazar untuk selain Allah. Ya, baik selain Allah itu nabi ataupun bukan nabi. Ya, nazar untuk nabi ataupun untuk selain nabi haram. Sepakat ulama. Dan sepakat bahwasanya nazar ini adalah nazar syirik, tidak boleh ditunaikan. Ya, haram aja udah nggak boleh ditunaikan, apalagi syirik. Ya. Fa idza nadhara, ya, an yuqaddima darahima aw dananira aw at'imatan aw zaitan aw ghayra dzalik lil qubur aw lil asnam aw ghairiha minal ma'budah min dunillah fa innahu yakunu nadhran batilan wa yakunu syirkan akbar. Jika seseorang bernazar, ya, sejumlah uang, dirham atau dinar atau makanan atau minyak, ya, minyak untuk, kalau dulu minyak untuk obor, ya, nazar minyak untuk obor kuburan, ya, atau selain itu untuk kuburan atau untuk patung atau untuk arca, ya, atau untuk sembahan-sembahan selain Allah yang lainnya, ya, batu, ya, jin, pohon yang dikeramatkan, fa innahu yakunu nadhran batil, maka itu adalah nazar yang batil, ya, wa yakun syirkan akbar, dan itu syirik akbar, ya, dan itu syirik akbar, ya. Mas'alatun qala Ibnu Baz, Syekh bin Baz mengatakan idza hajja wa huwa musyrik yalzamu an yu'idal hajj idza kana syirkal akbar li'anna al-musyrik habitul amal. Qala ta'ala walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun min suratil an'am ayat 89. Jika seseorang menunaikan haji sementara dia musyrik, maka dia wajib mengulangi hajinya kalau syiriknya itu syirik akbar. Karena musyrik itu habitul amal, seluruh amalnya tidak sah, yang nggak diterima, tidak sah. Qala ta'ala walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Allah SWT bersabda tentang para nabi itu, seandainya mereka itu berbuat kesyirikan, maka hilanglah seluruh amal mereka. Ama syirkul asghar, adapun kalau kesyirikannya syirik asghar, kemudian naik haji, ya, orang haji tapi pelaku syirik asghar, ya, kaladzi yahlifu bi ghairillah wa bin nabi, seperti yang bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama nabi, wan nabi, demi Muhammad, ya, demi Ka'bah, masya Allah sya fulan laulallah fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan, dan seterusnya. Hadza la yamna'ul hajjus sahih. Ini tidak menghalangi keabsahan haji. Hajinya sahih. Wa 'alaihi taubah ilallah, tapi dia wajib tobat kepada Allah. Amma syirkul akbar, adapun kalau itu syirik akbar, kalau ibadah li ghairillah au sabbullah au sabbillah au sabbir rasul au tarkis shalah, hadza yu'idul hajj. Adapun kalau syirik akbar, ya, semisal beribadah kepada selain Allah, haji tapi melakukan ibadah kepada selain Allah, haji tapi menghujat Allah, mencela Rasul, menghujat Islam, atau haji tapi dia meninggalkan sholat, haji tapi nggak sholat, maka dia wajib mengulangi hajinya. Dia wajib mengulangi hajinya, ya. Tapi kalau adzirun itu aneh, ya. Adzirun itu kan aneh. Haji tapi melakukan syirik akbar, dukun haji sah, ya kan? Haji itu seperti haji tapi pamer sah, ya. Haji tapi suka sumpah dengan Ka'bah, demi langit dan bumi, sah. Terus apa bedanya syirik akbar karo syirik asghar? Menurut mereka, apa bedanya syirik akbar syirik asghar? Teori doang. Bedanya syirik akbar dan syirik asghar menurut mereka hanya teori doang. Pada prakteknya sama. Syirik akbar itu hukumnya sama dengan syirik asghar. Ya. Nasallallahu Mas'alatun qal wa amma qaulu syakhs liman yukhatibuhu, ya, jinnun asabaka au jinnun akhadaka au syaitan tarabika wa ma syabaha dzalik, ya. Adapun seseorang berkata kepada temannya atau kepada orang lain, ya, kamu kerasukan jin, ya, kamu kerasukan setan, wa ma syabaha dzalik, dan ucapan-ucapan semisal itu, ya, kamu digondol setan, kamu digondol jin, ya, kamu kerasukan jin, kerasukan setan, ya, fahadha min babis sab wa syatam, maka itu bentuk penghinaan, bentuk celaan, ya, bentuk penghinaan, celaan kepada orang itu, ya kan?
Ada si A kok ngomong sama si B, kamu kerasukan jin, kamu itu digondol jin, kamu gondol wewe, ya kan? Kamu kesambet setan, ya. Dan semisal itu tuh celaan, hinaan, hujatan, ya, olo-oloan kepada orang itu. Tadi kalian juz benar muslim. Kalau itu dilakukan sama kaum muslimin nggak boleh. Lakukan sama orang Islam nggak boleh. Kasair anwa'is sab wasyatam. Ya. Seperti celaan-celaan terhadap sama muslim yang lainnya nggak boleh. Ya, mencela orang Islam, dasar kamu ini, ya, garangan, kamu ini dasar sapi, kamu dasar kebo, kan nggak boleh. Ya. Walaysa dzalika min babi syirik, tapi itu bukan syirik. Ngomong kayak gitu bukan syirik, tapi itu penghinaan, celaan, hujatan, itu bukan syirik. Ila ayakuna qailu dzalika ya'taqid anal jin yatasarrafuna fin nas bighairi idznillah wa masyiati, kecuali kalau yang ngomong kayak gitu itu berkeyakinan bahwa jin, ya, itu berbuat terhadap manusia, ya, di luar kehendak Allah, di luar, ya, izin Allah. Faman ittaqada dzalika fil jin aw ghairi minal makhluqat fa huwa kafir bi i'tiqad. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, ya, terhadap jin itu, ya, mengganggu orang, ya, di luar kehendak Allah, ya, secara merdeka jin itu mengganggu orang, ya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu, ataupun yang lainnya selain jin juga, ya, maka itu orang kafir sebab keyakinannya itu. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Mas'alatun qol wa yustasna min dzalika aidan du'aul hayy al hadir fi ma yaqdir alaihi fa inna dzalika laisa minasyirk. Ya, dikecualikan juga, ya, minta tolong kepada orang yang masih hidup, yang bersama dia dan mampu, ya, melakukan pertolongan kepada dia, mampu mewujudkan apa yang diminta itu, maka ini bukan syirik. Ya, liqaulillahi fi qissati Musa ma'al Qibti, ya, dalilnya kisah Nabi Musa, ya, dengan orang Qibti Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Surat Al-Qasas 15. Maka orang yang dari Bani Israel, ya, orang yang dari Bani Israel itu meminta tolong kepada Musa untuk melawan, ya, orang Qibti, orang suku Qibti yang menjadi musuhnya. Wali anna kulla insan yahtaju ila i'anati ikhwani fi ma yahtaju ilaihi fil jihad atau fi ghairihi mimma yaqdirun alaih. Ya, alasannya lagi bahwa namanya manusia itu tentu butuh, ya, namanya manusia itu tentu apa? Tentu butuh pertolongan orang lain, pertolongan saudaranya dalam perkara-perkara yang diperlukan dan perkara-perkara yang mereka mampu untuk menolong, seperti dalam berjihad dan yang lainnya. Falaysa dzalika minasyirki. Maka itu bukan syirik. Ya. Minta bantu, minta tolong itu bukan syirik. Ya. Bal dzalika minal umuril mubahah. Ya. Tapi itu perbuatan yang mubah. Waqad yakunu dzalika ta'awun masnunan, bahkan terkadang tolong menolong seperti itu disunahkan, disyariatkan, ya, dalam kebaikan. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa, ya kan? Waqad yakunu wajiban 'ala sabil, bahkan terkadang jadi wajib. Ya, bahkan terkadang apa? Jadi wajib, ya. Sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Ya. Satu lagi, ya. Mas'alatun qal la yajuzu li ahadin minan nas an yadwa illa rabbah wa la yasta'in wa la yastaghith illa bihi. Tidak boleh seorang pun untuk berdoa kecuali kepada Allah, minta tolong kecuali kepada Allah, istighatsah kecuali kepada Allah, minta tolong dalam kesulitan yang besar kecuali hanya kepada Allah. Dzalika fi ma'adil umuril adiyah wal asbabil hissiyah allati yaqdir 'alaiha al makhluq al hayyul hadir. Ya, tapi itu bukan dalam perkara-perkara keseharian, ya, perkara-perkara yang indrawi, yang makhluk itu mampu untuk membantu dia, makhluk yang masih, orang yang hidup yang bersama dia itu mampu untuk menolong dia, ya. Fa'inatil kalasat minal ibadah, karena itu bukan ibadah, minta bantuan dan tolong menolong sesama manusia, ya, yang bersama dia dan mampu untuk menolong dia, itu bukan
ibadah, bal yajuz bin nas wal ijma' an yasta'ila insan bil insan hayil qadir fil umuril adi allati yaqdir 'alaiha. Ya, ijma'. Dalil Quran juga begitu. Dalil Quran banyak, dalil Quran, ijma'. Seorang itu minta tolong kepada orang lain yang masih hidup, yang bersama dia dan mampu untuk menolong dia, ya, mampu untuk membantu dia dalam apa yang dia minta tolong, kan yasta'in bihi au yastaghis bihi fi daf'i syarri waladihi au khadimihi au qalbi. Seperti seorang minta tolong kepada orang lain, ya, untuk menghalau, ya, untuk menghalangi dan menghalau kerusakan anaknya, kejahatan anaknya atau pembantunya atau anjingnya, ya, untuk menghalau kejahatan anjing, ya, kegilaan anjing. Wa min hadzal bab qaulullah azza wa jalla fi qissati Musa alaihi salatu wassalam. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa tadi. Fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Ya, maka orang yang dari Bani Israel itu minta tolong kepada Musa untuk melawan musuhnya yang dari Kipti, dari suku Kipti, ya. Wa min dzalika istighatsatu insan bi ashabi fil jihad wal harb, termasuk juga, ya, satu negara atau seorang minta bantu kepada negara lain, kepada orang lain, ya, atau kepada teman-temannya, kepada sekutunya dalam jihad, dalam peperangan dan sebagainya. Itu bukan syirik, ya, itu ta'awun, ya, di antara sama manusia. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan tentang selanjutnya pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia musyrik? Ya, wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wah, 1 jam. Bismillah. Saya malah